Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fiton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Fiton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network, tetapi saya akan sampaikan obrolan di warung kopi dengan teman-teman saya di wilayah saya teman-teman. Jadi hari ini lagi rame tentang Hamster Combat, ini beberapa mungkin kurang lebih 1 minggu yang lalu. Banyak yang bertanya apakah P-Network ini akan mengalami nasib sama dengan Hamster Combat. Artinya Hamster Combat ini dianggap scam teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan-postingan di YouTube, kemudian di sosial media, ini game yang bernama Hamster Combat, ini airdrop atau koin gratisan. Ini di banyak yang memposting bahwa Hamster Combat adalah proyek yang scam teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah P-Network akan bernasib sama dengan Hamster Combat? Karena di satu sisi Hamster Combat itu penggunanya itu mencapai 300 juta orang, sementara untuk P-Network yang terverifikasi baru yang terdaftar berdasarkan info dari Core Team itu baru sekitar 60 juta orang. Nah, sekelas Hamster Combat saja dengan 300 juta orang mengalami kehancuran, bagaimana lagi dengan P-Network yang cuma hanya sekitar 60 juta orang? Nah, pertanyaannya, apakah P-Network akan bernasib sama dengan Hamster Combat, teman-teman? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat saya. Jadi kita akan membahas tentang ini. Jadi di era kemajuan teknologi yang pesat dan revolusi digital yang transformatif, P-Network ini bukan muncul, ini bukan hanya sebagai cryptocurrency biasa, tetapi juga sebagai sebuah gerakan yang siap untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan Web3 dan sistem keuangan global. Meskipun banyak orang mungkin terfokus atau berfokus pada potensi untuk menjadi kaya melalui Pi, namun narasi ini seringkali mengabaikan makna sejati dari proyek ini. Memang benar bahwa P-Network menawarkan potensi keuntungan finansial, tetapi mereduksinya ini hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan, berarti menyepelekan nilai besarnya atau nilai yang lebih besar yang dimiliki oleh P-Network serta dampak mendalam yang akan ditimbulkannya pada dunia, teman-teman. Jadi sebenarnya P-Network ini jauh lebih dari sekedar mata uang digital, apalagi seperti game Telegram gratisan, seperti Hamster Combat, teman-teman. Karena kita tahu bahwa P-Network ini adalah gerbang menuju Web3 bagi masyarakat luas. Dengan membuat cryptocurrency dapat diakses oleh pengguna biasa melalui penambangan seluler dan antarmuka yang mudah digunakan, Pi sedang membawa jutaan orang masuk ke dunia blockchain, kemudian kontrak pintar, dan sistem desentralisasi. Dan lebih penting lagi bahwa P-Network bukan hanya soal keuntungan finansial, melainkan tentang mendemokratisasikan akses ke teknologi baru yang akan membentuk masa depan internet dan ekonomi global. Dan ini adalah gerakan yang memberdayakan individu untuk mengontrol aset digital dan data mereka dengan cara yang sebelumnya hanya tersedia bagi mereka yang paham dengan teknologi, teman-teman. Jadi Web3 ini digambarkan sebagai evolusi internet berikutnya, di mana aplikasi dan layanan terdesentralisasi beroperasi di atas teknologi blockchain dan memberikan pengguna kendali penuh atas data
privasi dan aset mereka. Jadi tidak seperti Web 2 di mana perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook mendominasi dan mengambil untung dari data pengguna. Web 3 mengalihkan kekuasaan kembali kepada individu. Jadi Web 3 menjanjikan sebuah web yang terdesentralisasi di mana transaksi dilakukan secara langsung tanpa perantara, dan P-Network memegang peran penting dalam transisi ini, teman-teman. Jadi P-Network ini secara unik memposisikan dirinya untuk mendorong sistem dunia menuju Web 3 dengan cara yang inklusif. Jadi proyek ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi para pionirnya, tetapi juga bertujuan menciptakan dunia di mana semua orang memiliki akses ke teknologi masa depan ini. Jadi dengan penambangan yang mudah diakses melalui ponsel, P-Network memungkinkan semua orang dari berbagai latar belakang dan wilayah untuk mengambil bagian dalam dunia Web 3. Tidak peduli seberapa besar atau kecil kontribusi setiap individu, mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif dan demokratis, teman-teman. Kemudian membicarakan kekayaan yang mungkin dihasilkan dari Pi memang menarik, tetapi hal ini juga bisa mereduksi nilai sebenarnya dari Pi Network, teman-teman. Jadi ketika kita hanya fokus pada potensi kekayaan, kita mungkin terjebak dalam pandangan yang sempit, seolah-olah Pi itu hanyalah sebuah game tapping airdrop atau token pump and dump yang mungkin kita temui di ruang kripto. Jadi kalau kita tidak memahami ini, kita terjebak dalam narasi kekayaan, potensi finansial, maka kita akan menyamakan Pi Network dengan Hamster Combat, sebuah game airdrop, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pandangan yang tidak adil terhadap misi besar yang diusung oleh Pi Network. Jadi Pi Network ini memiliki tujuan lebih besar dari sekedar menghasilkan kekayaan bagi penggunanya. Pi bertujuan untuk membangun jaringan ekonomi yang lebih adil dan merata, dengan menghadirkan model penambangan yang tidak membutuhkan perangkat keras mahal. Pi memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekosistem blockchain, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kalau menurut pendapat saya, teman-teman, perbedaan mendasar antara Pi Network dengan Hamster Combat ini Hamster Combat ini developernya tidak berani muncul ke permukaan, teman-teman. Jadi ini memang sejak awal sudah didesain untuk ngakali orang gitu. Kalau Pi Network, ini kita tahu bahwa beliau ini adalah dua orang akademisi dari Stanford University yang merupakan universitas terbaik kedua di dunia, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah proyek yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun bagaimanapun juga, untuk pertanyaan apakah Pi Network akan bernasib seperti Hamster Combat, teman-teman silakan berpendapat dan tuliskan komen di kolom komentar yang ada di video ini. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.